bawa meja buat sembayang, terus bekerja selagi hari siang. Kewa. Ni试试。Shalom, selamat malam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapat kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, Tuhan pesan kepada kita, selagi hari siang kita terus bekerja, selagi hidup kita terus melayani Tuhan, berbuat untuk Tuhan. Kita sama-sama baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, istimewa untuk jemaat GTI Bukit Zaitun di Bali, saya menghimbau saudara ikuti siaran ini. Saudaraku, saudara jangan lupa like, subscribe, saudara bagikan pada saudara yang lain. Kesempatan tidak selalu ada. Saudaraku, Tuhan berpesan selagi hari siang, jam kehidupan diputar hanya sekali. Saudaraku, satu sahabat baik dengan saya, saudaraku, tidak ada kondisi yang sakit sedikit pun. Saudara-saudaraku, dia cuma menikmati kesempatan hampir cuma 1 jam. Coba bayangkan, saudara, tanpa tanda-tanda sakit, tanpa gejala-gejala penyakit, tahu-tahu saudaraku waktu sedikit sakit di dada, mendadak cek di rumah sakit, masuk ruang ICU, saudaraku langsung menghadap Tuhan, langsung terima panggilan, waktunya habis. Saudaraku, itu hari siang yang langsung berubah menjadi hari malam. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 Tuhan mengatakan, setiap orang, setiap manusia, setiap apa yang dikatakan, saudaraku, manusia bangsa apapun, satu kali akan menghadap kursi pengadilan Kristus, orang benar atau orang berdosa. Saudaraku, sama-sama. Kalau hari siang sudah berlalu, datang hari malam, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dibuat di dalam dunia ini. Karena itu, saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, Tuhan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudara-saudara, ini orang yang berjaga-jaga. Saudaraku, minggu lalu saya sudah sampaikan tentang berjaga-jaga. Saudaraku, sebab ada batas, ada waktu. Saudaraku, sahabat yang saya saksikan tadi, saudaraku, itu punya banyak teman dokter. Waktu melihat kondisi saat terakhir, mereka semua berkata, ini masih tahan, bisa 100 tahun, umur 100 bisa.
Saudaraku, luar biasa, bukan jaminan kalau saudara hari ini, malam ini saudara dengar firman Tuhan ini, kondisimu bagus, keadaanmu bagus, tidak ada penyakit, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tidak ada kencing gula, tidak ada kencing batu, semua jalan baik. Oh, ginjal berjalan dengan baik. Oh, orang bilang aman, aku aman. Saudaraku, oh, seorang sahabat dia pikir aku aman. Dia main-main dengan dosa, perzinahan, perjudian. Dia bilang pada saya, saudaraku, hidup sekali, dinikmati. Oh, dia gandeng wanita satu, gandeng yang lain, bintang film, bangga. Saudaraku, itu gak ada papanya dengan Salomo. Salomo itu menikmati seluruh kesukaan seks itu sampai kepada ujung-ujungnya. Saudaraku, bayangkan istri 700, gondek 300. Tapi apa Salomo menyatakan aku puas, aku nikmat? Tidak ada. Di dalam buku yang dia tulis, Pengkhotbah, saudaraku, mengatakan Tuhan sia-sia di atas kesia-siaan. Saudaraku, apa yang dikerjakan manusia di muka bumi ini, semuanya tai angin. Saudara, ini firman Allah katakan, tai angin, saudaraku. Kita ini cuma punya hak sewa. Saudara menikmati naik mobil, saudara menikmati punya rumah, biarpun rumah saudara 100, sekalipun saudaraku hartamu berlimpah, emasmu tontonan, tapi pulang tidak bawa apa-apa, segenggam tangan pun tidak dibawa. Saudara-saudaraku, itu sebabnya apa yang kita buat untuk Tuhan. Saudaraku, kalau satu orang taat kepada Tuhan, oh, dia termasuk orang yang untung dan berbahagia. Sebab itu Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah menunda waktu. Saudaraku, setiap orang itu punya jatah umur. Pengkhotbah 3 ayat 1, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau saudara malam ini mendengar firman Tuhan, saudaraku, ini hari siang buat engkau. Hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti pada waktu penggusaran. Saudaraku, jangan kita mensia-siakan hari siang yang Tuhan berikan ini. Kalau kita masih hidup, bersyukurlah, berbuatlah untuk Tuhan. Saudaraku, bahkan Tuhan memberi jaminan ukuran. Itu berkat bukan buat hari lusa atau minggu depan atau bulan depan. Hari ini, hari ini. Saudaraku, jangan kamu khawatir hari esok. Hari besok itu ada khawatirnya sendiri. Kita belum tahu hari besok bagaimana, bisa hidup atau tidak. Kalau saat ini kita mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara cepat berbuat. Yang ada dosa, bertobatlah. Saudaraku, Tuhan itu hanya bisa, saudaraku, mengampuni dosa bagi orang yang mengakui dosanya, yang bertobat. Saudaraku, kembali pada Tuhan. Itu saudara dapat kesempatan, dapat yang namanya kemurahan. Saudaraku, kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Saudara, Raja Belsasar yang dapat kemurahan Tuhan, satu tangan menulis di tembok, menai tekail urfasim, yang artinya kau ditimbang-timbang terlalu ringan. Saudaraku, oh, Raja Belsasar, dia menghinakan kemurahan Tuhan. Dia anggap enteng hari siang. Apa itu hari siang? Hidup ini untuk dinikmati sendiri. Satu kali dia sampai kepada saat kematian. Saudara-saudaraku, karena itu kita harus sadar. Saudaraku, Tuhan bilang, aku
akan segera membenarkan mereka waktu Anak Manusia datang. Itulah kesempatan emas. Saudaraku, kedatangan Anak Manusia, saya sudah berulang-ulang mengatakan, bisa secara pribadi. Orang mati itu hari Tuhan buat dia. Saudaraku, ada hari Tuhan untuk seluruh dunia. Waktu Yesus datang, 1 Korintus 15 ayat 51, itu saatnya, saudaraku, seluruh dunia bersama-sama, dikatakan dalam sekejap mata terjadi perubahan yang sangat drastis. Saudaraku, yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di ruangan suci, hidup dalam kesucian, berjaga-jaga, tiba-tiba tubuhnya ini lenyap. Saudaraku, tubuhnya ini berubah menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, jangan main-main, jangan ragu-ragu dengan hari siang. Banyak orang, besok masih ada. Saya kan masih muda, saya kan kaya, saya kan punya duit. Why? Saudaraku, itu jerat daripada iblis. Saudaraku, setan selalu berkata, besok saja, nanti aja, ya. Kesempatan masih banyak. Saudaraku, padahal Tuhan bilang hari ini. Tuhan tidak bilang besok, hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, kalau Anak Manusia, adakah ia datang mendapati iman di bumi ini? Saudara, ini yang ukuran daripada Tuhan. Apa Tuhan mendapati iman yang indah? Bagaimana keadaan kita pada waktu ketemu dengan Tuhan? Waktu hari siang itu berakhir. Saudaraku, sangat mengerikan, saudara. Jangan sampai selagi hari siang kita main-main, lalu mendekati saat terakhir. Kita hidup di dalam kegelapan. Why? Betapa dahsyatnya. Saudaraku, Esau orang benar, orang dipilih Tuhan, dapat kemurahan besar. Esau itu dapat kesempatan. Saudaraku, hak sulung itu tidak bisa berubah, tapi gara-gara sepiring kacang merah, kesukaan berdosa seketika lamanya ditukar, saudaraku, waktu hari siang untuk Esau habis, berubah menjadi hari malam. Ketakutan. Dikatakan di situ, saudara, Esau mencari hak sulung dengan meraung-raung, mencari dengan air mata, berteriak luar biasa. Saudaraku, Esau tidak mendapatkan. Sudah terlambat sudah. Ini terlambat abadi, mengerikan. Banyak orang, nanti aja, besok aja, juga yang berkorban buat Tuhan. Tuhan Roh Kudus sudah gerakkan dia, beri persembahan, korban untuk pekerjaan Tuhan, kembalikan persepuluhanmu. Nanti aja, saya masih perlu. Ditunda dan ditunda, menumpuk sampai pada akhirnya tidak diperbuatnya. Itu lewat. Engkau hinakan kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Hari ini, hari peringatan buat saudara. Hari ini, saudara tetap jalan dengan Tuhan. Saudaraku, iman itu berubah-berubah, saudaraku. Iman itu naik turun seperti kondisi manusia. Saudara, ada orang kelihatan bagus satu saat. Di puncaknya tiba-tiba kesehatannya drop. Orang terkejut. Kemarin masih olahraga. Kemarin masih makan, minum, pesta. Waduh, kuliner, saudaraku, dikerjakan di mana-mana. Dari restoran satu, saudara, pindah ke restoran lain. Menikmati terus. Dia pikir mumpung
Banyak orang ada istilah aji mumpung. Saudaraku, mumpung ada uang, mumpung ada kesempatan, dia buat menurut mau diri sendiri, mengejutkan saudara. Itu tidak berjalan dengan iman. Tapi orang berjalan dengan iman, itu orang bisa bertekun. Saudara lihat, saudaraku, Tuhan bilang pada Nuh, aku akan menghukum dunia ini. Aku akan mengadakan air bah yang dahsyat. Saudara-saudaraku, itu ditunggu sama Nuh. Saudaraku, Nuh disuruh membuat bahtera. Lamanya membuat bahtera itu 120 tahun. Bayangkan, selama 120 tahun. Tidak ada yang namanya banjir. Tidak ada yang namanya, saudaraku, air bah. Tapi Tuhan sudah berkata, semua ada batasnya. Semua ada waktunya. Saudaraku, 120 tahun Nuh, pada waktu bahtera itu jadi. Dan Tuhan suruh binatang-binatang halal masuk. Binatang-binatang haram 1 pasang. Haram halal 7 pasang. Saudaraku, dan pintu bahtera ditutup oleh Tuhan sendiri. Mulailah janji Tuhan digenapi. Terjadi hujan yang sangat deras, saudara. Disertai angin taufan. Saudaraku, saya melihat film angin taufan. Ngeri, saudaraku. Disertai hujan. Rumah-rumah ambruk. Rumah-rumah disapu. Bukan main. Itu dalam tempo berapa jam. Itu dalam tempo mungkin tidak sampai sehari, saudaraku. Tapi sudah kehancuran bukan main. Ini 40 hari hujan taufan non-stop. Saudaraku, langit seperti dibuka. Hujan turun dengan begitu dahsyat. Sehingga seluruh dunia tenggelam oleh air bah. Saudaraku, pohon kelapa sudah tidak kelihatan lagi. Gunung-gunung tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan seperti lautan. Dunia ini penuh lautan. Saudara, itu hukuman Allah. Kalau saat itu datang, kalau kesempatan sudah datang, hari siang dicabut oleh Tuhan, maka yang muncul adalah hari malam pengadilan Kristus. Manusia mulai sadar, manusia mulai celik. Saudaraku, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Sebab itu, tinggal dalam Tuhan. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terus hidup benar. Saudaraku, kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Kesempatan hari siang. Itu tergantung pribadi masing-masing. Kita sama-sama ingat hal ini. Tinggal dalam kebenaran. Saudaraku, kalau sudah bunyi sangkakala, saudaraku, lagu berbunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Jangan berubah, ku ndak ada. Waduh, nangis saudaraku. Orang yang tidak ada namanya waktu bunyi sangkakala meraung-raung, itu akan terjadi pemisahan. Antara orang benar dan orang berdosa. Antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Sekarang ini bedanya. Saudaraku, sekarang dunia orang kaya bisa bengak-bengok, berteriak-teriak. Kasih sana, kasih sini. Tapi apa sesuai dengan hati Tuhan? Apa disuruh hati Tuhan? Berkat yang kita terima dari Tuhan, saudaraku. Kalau engkau menerima, jangan merasa ini dari dirimu sendiri. Tuhan punya maksud. Orang jahat, orang baik, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengadakan hujan buat orang benar, orang berdosa, semua dapat hak yang sama. Saudara-saudaraku, tapi hari siang itu artinya ada hari malam, ada batasnya. Kita bertanya-tanya, kapan batas itu?
Kalau sampai Yesus datang, kita kedapatan seperti ayat 8 tadi, aku mendapati anak manusia datang, ada orang-orang beriman yang naik masuk dalam pesta anak domba Allah, mengalami rapture, tebus tubuh luar biasa, tidak mengalami kematian. Saudaraku, terjadi pesta kawin anak domba, peluk-pelukan di dalam alam, saudaraku, alam roh yang abadi, perjumpaan yang abadi. Lagu ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis bukan main. Kekasihnya, orang tuanya, ibunya, bapaknya. Di sana terjadi kata-kata pale, cile, bule, kole. Kolek juga ketemu semua. Dalam pesta kawin yang luar biasa. Saudaraku, bukan main. Pasti kalau hari siang sudah berlalu, lalu datang hari Tuhan, kita terangkat naik. Ini jaminan orang beriman. Itu sebabnya Paulus bilang, aku berlelah, aku bersungguh-sungguh, sebab aku tahu tidak sebanding. Sudah, mungkin kita dikatakan orang menderita, dikatakan orang terasing, ya tidak apa-apa, puji Tuhan, saudaraku. Tapi ada sambungan, ada jaminan, yaitu masuk di dalam Firdaus yang kekal. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka masuk dalam Firdaus. Saudaraku, berhenti daripada segala kelelahannya. Lain kali saya akan periksa saudara tentang berhenti dari kelelahan. Itu perlu ya. Sebab itu kita mau berdoa pada malam hari ini. Bagi saudara yang ada problem masalah, angkat tanganmu saat ini. Saya berdoa buat saudara yang menghadapi persoalan, engkau tidak sadar akan hari siang. Bertobatlah, sadarlah, waktu itu pasti akan datang. Cuman kita terus menunggu, kita berdoa pada Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada malam hari ini. Berkati Tuhan tangan-tangan ini di dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kemurahan-Mu dalam nama Yesus. Engkau berkati tangan-tangan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah. Angkat kedua tanganmu bagi semua saudara yang mendengarkan siaran ini. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my